pagi anak-anak. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Silahkan Nadia memimpin doa. Sekarang marilah kita. Selanjutnya absensi. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Bagaimana liburan semester tahun ini anak-anak? Asik sekali ya. Karena liburan semester kali ini adalah liburan paling panjang, kalian pasti memiliki banyak sekali kegiatan yang bermanfaat, bukan begitu? Ingat, liburan tidak hanya untuk bermain, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian tunjukkan semangat baru kalian dalam menjalani semester baru di semester ini. Jadi jangan loyo ya. Karena selesai liburan, mari kita fokus kembali ke mata pelajaran yang akan kita tempuh semester ini. Hari pertama langsung ke materi fisika ya. Jadi silakan untuk para siswa memperhatikan apa yang akan ibu sampaikan. Hari ini tuh kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu? Pasti belum, karena belum membaca. Hari ini tuh kita akan belajar tentang analisis vektor, gerak parabola, dan gerak melingkar. Materi ini tuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada analisis vektor gerak parabola dan analisis vektor gerak melingkar. Nah anak-anak, nanti pada pembelajaran kali ini kita akan mengadakan sistem diskusi. Jadi dari kalian akan dibentuk kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari dua orang. Nantinya saya akan memberikan lembar kerja yang berisikan subbab materi. Ada dua subbab, yaitu ada analisis gerak parabola dan satunya adalah analisis gerak melingkar. Nah dari itu nanti jika ada yang mendapatkan analisis gerak parabola, silahkan bergabung dengan anak yang mendapatkan analisis gerak bola, dan sebaliknya jika yang mendapatkan subbab materi gerak melingkar, maka akan bergabung dengan anak yang mempunyai subbab materi gerak melingkar. Silahkan ditentukan, saya tunggu 5 menit. Karena sudah kumpul, subbab materinya sudah pas ya ini ya. Anak yang mendapatkan subbab materi gerak parabola sudah duduk di tempatnya, dan anak yang mendapatkan subbab materi gerak melingkar juga sudah ada di tempatnya. Jadi silahkan berdiskusi untuk membahas materinya yang sudah saya berikan. Silahkan diskusi dimulai 10 menit dari sekarang. Pastikan semua paham apa yang dibaca ya. Punya tinggal 10 menit. Nah, waktunya sudah habis. Silahkan untuk anak-anak bisa kembali ke tempat awal. Jadi nanti satu bangku akan membahas dua subbab materi yang berbeda ya. Jadi satu bangku itu saling memberikan informasi kepada teman sebangkunya yang tadi mendapatkan lembar kerja vektor gerak parabola, analisis vektor gerak parabola. Silahkan berdiskusi dengan teman sebangkunya yang mendapatkan analisis vektor gerak melingkar. Jadi silahkan kembali ke tempat semula. Nah, karena sudah kembali ke tempat semula, silahkan anak-anak saling memberikan informasi yang dipelajari dengan teman sebangkunya. Pastikan informasi yang didapat tidak hanya tentang apa yang telah kalian pelajari. Jadi informasi yang didapat itu informasi yang dari teman kalian juga bisa kalian serap. Jadi saling memahami antara teman. Nanti kalian satu orang diharapkan bisa memahami dua subbab materi tentang analisis vektor parabola dan gerak melingkar.
Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kalian satu bangku silahkan maju sebagai salah satu nilai keaktifan kalian. Silahkan maju untuk menyampaikan apa yang informasi yang didapat dan dipelajari dari analisis vektor gerak parabola dan gerak melingkar. Jadi kalian sampaikan hasil diskusi kalian mulai dari diskusi 1 dan diskusi 2. Silahkan berikan aplaus bagi teman-teman kalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kita akan mereview ulang tentang apa itu analisis vektor gerak parabola ya dan gerak melingkar. Jadi kalian siap-siap, karena ini tidak hanya saya yang menjelaskan, tapi kalian juga ikut aktif dalam pembelajaran kali ini. Kita dapat melihat salah satu contoh dari fenomena gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bola bergerak melambung. Dan adakah yang tahu contoh lain dari gerak parabola? Ya, ada gerak bola saat bermain voli dan basket, masih banyak lagi. Nah, dari semua fenomena yang telah disebutkan tadi adalah contoh dari gerak parabola. Menurut kalian gerak parabola itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? GLP, ada lagi? Jadi gerak parabola itu terjadi akibat adanya perpaduan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, di mana pada GLPB ada yang tahu kenapa ada dua gerak di gerak parabola, ada gerak GLPB sama di papan tulis ya. Belum ada, silahkan Gusti maju. Bagaimana? Apakah lintasan yang telah dibuat Gusti sudah benar? Ya, masih ada lagi sudut elevasi. Ya, silahkan nih menambahkan sudut elevasinya sudah benar ya. Sudah benar. Nah, bahwa sudut elevasi adalah arah dari gerak benda terhadap awal mula benda itu bergerak. Jadi dia membentuk sudut, yaitu dinamakan sudut elevasi. Mungkin dari penjelasan saya ada yang mau menambahkan apa itu sudut elevasi? Ya, benar sekali. Sudut elevasi itu adalah sudut kemiringan arah gerak benda terhadap sumbu X. Bagaimana Nana? Apakah sudah paham? Begitulah. Tolong diperhatikan, ini adalah gambar lintasan dari gerak parabola. Karena lintasan dari gerak parabola itu dapat terbentuk setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan terdapat sudut elevasinya pada beberapa ya benar, komponen kecepatan yang berubah adalah komponen kecepatan searah sumbu Y, dan kecepatan yang tetap adalah komponen yang searah dengan sumbu X, di mana kecepatan searah pada sumbu Y akan berubah arah geraknya berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasinya, sehingga kecepatannya akan berkurang. Sedangkan pada komponen kecepatan pada sumbu X, karena tidak ada percepatan gaya yang bekerja, maka kecepatannya pendapat lain atau sudah setuju dengan apa yang telah kita jabarkan dan digambarkan oleh teman-temannya? Oke, karena sekarang sudah setuju, sekarang coba kalian perhatikan
titik tertinggi dan titik terjauh benda, dan bagaimanakah nilai komponen kecepatan benda saat berada di titik tertinggi dan saat benda berada merubah atau menambahkan, tidak ada. Nah, benar sekali ya dari apa yang dituliskan di papan tulis. Untuk menentukan posisi X, kita dapat menggunakan persamaan X sama dengan fenol X kali T, sedangkan pada sumbu Y kita dapat menentukan titik posisinya Y sama dengan fenol Y. Dari persamaan itu merupakan persamaan untuk menentukan posisi dari suatu benda pada gerak parabola. Nah, silakan untuk anak-anak membuat resume dari diskusi kita tadi di buku catatan. Dari semua materi yang kita bahas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu gerak parabola itu terdiri dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, di mana pada kecepatan awal benda dapat dibagi menjadi kecepatan arah sumbu Y dan sumbu X, dan kecepatan searah sumbu Y mengalami perubahan dan kecepatan pada searah sumbu X akan tetap. Untuk menentukan persamaan dari titik suatu posisi benda pada gerak parabola, kita menggunakan persamaan X sama dengan V0 X kali T dan Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, jamnya sudah habis, kita tutup pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas kalian di halaman 12 uji kompetensi 1, dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Lalu jaga kesehatan, ingat hati-hati di jalan, jangan lupa memakai masker, ingat selalu berpikir positif. Sekian dari saya, semoga pembelajaran pada pagi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan diterima dengan baik oleh anak-anak. Saya tutup dengan